Bab 66. Ketika Lara Jean melihat kecemburuan di mata teman-teman sekelasnya, dia merasa sangat bangga di dalam. Faktanya, ketika dia pergi mencari Yolanda Lane barusan, dia masih ragu-ragu. Lagi pula, dia terkejut melihat Yolanda ketika dia datang untuk menandatangani kontrak terakhir kali. Ditambah lagi, mereka tidak dekat sama sekali. Namun, dia tidak berharap, Baler, mengabaikannya, jadi dia berusaha mencari Yolanda sebagai gantinya. Ketika dia pergi, dia kebetulan mendengarnya di telepon. Dia kemudian dengan ragu bertanya dan Yolanda secara mengejutkan menyetujuinya. Lara senang. Dia berhenti sejenak untuk berpikir dan membenarkan tindakan Yolanda dengan identitasnya sebagai penyewa alun-alun Yolanda. Dia menyewa toko di alun-alunnya, mengapa dia tidak membalas budi? Jika dia tidak menyetujuinya, Lara sudah berpikir untuk menghentikan perpanjangan sewa berikutnya. Lara kemudian masuk bersama Yolanda. Yolanda mengenakan gaun biru muda, memperlihatkan betisnya yang seputih salju, tampak segar dan menarik. Anak laki-laki di kelas sedang menonton, hampir meneteskan air liur. Pelayan kampus Yolanda adalah manajer di sini. Sejak kapan Lara menjadi begitu kuat sehingga dia bisa mengajak Yolanda? Seseorang bertanya dengan heran. Lara membuka toko di sini dan dia juga salah satu penyewa alun-alun Yolanda. Tidak heran dia bisa memintanya, jawab siswa lainnya. Saya pikir kemungkinan besar Lara mengenal Yolanda secara langsung. Jika bukan itu masalahnya, bahkan jika dia hebat, Yolanda bisa mengabaikannya. Lara tidak buruk? Teman sekelas lain berkomentar. Semua siswa membicarakannya, banyak dari mereka memuji Lara. Bagaimanapun, dia bisa memanggil Yolanda, yang memecahkan masalah mereka. Senyum di wajah Lara menjadi lebih bahagia. Yolanda berjalan ke meja depan, dia hanya mengatakan beberapa kata, resepsionis segera mengubah sikapnya dan mengatakan bahwa ada kamar pribadi besar yang tersedia dan akan segera mengaturnya. Pemantau kelas dan para siswa di aula semua tampak senang. Dia menipu kita. Dia hanya ingin kita menghabiskan lebih banyak uang untuk 2 kamar. Kalau bukan karena Lara dan Yolanda, kita pasti tertipu, kata pengawas kelas. Ya, kita perlu memberi Lara kesempatan untuk menyanyikan beberapa lagu lagi nanti. Tanpa dia, kita akan tertipu. Seorang siswa menyarankan. Ya, Lara telah memberikan begitu banyak kontribusi hari ini, seorang siswa setuju. Yvette Jordan mengangguk pada Yolanda. Yolanda tersenyum sepanjang waktu, dia segera pergi setelah menangani masalah ini. Lara puas, Yolanda bekerja sama dengan baik hari ini. Lara berkata dengan keras, Yolanda, aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Tidak, terima kasih. Itu yang harus saya lakukan. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saya. Anda bisa menelepon saya kapan saja. Yolanda tersenyum dan tanpa sadar menatap Chuck Cannon yang berada di sudut. Lara bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri, kata-kata itu memuaskan untuk didengar. Yolanda pergi. Para siswa kemudian berkumpul di sekelilingnya. Wow! Lara, kamu hebat. Bagaimana kamu bisa begitu dekat dengan Yolanda? Kamu bahkan bisa menyuruhnya berkeliling. Salah satu dari mereka berseru. Tepat sekali. Beritahu kami, bagaimana rasanya memesan primadona kampus, tanya siswa lain. Aku yakin itu akan luar biasa. Seseorang menjawab bahkan sebelum Lara melakukannya. Kalau mau tahu gimana rasanya, kamu harus kenal Yolanda dulu. Lara, kamu keren banget, sebuah jawaban muncul. Mereka mendiskusikannya dengan berisik. Lara tertawa begitu keras sehingga garis tawanya hampir terukir di wajahnya. Dia tidak pernah disanjung seperti ini oleh teman-teman sekelasnya. Dia sangat senang di hatinya, setidaknya orang-orang yang dia kenal berguna. Oh ya Lara, Yolanda sangat sopan padamu. Berapa banyak toko yang kamu sewa? Pada siswa bertanya. Ya. Beritahu kami tentang hal itu, kami dapat mendukung Anda, kata siswa lainnya. Hanya 1. Yang terbaik di pintu masuk lift di lantai 1. Renovasinya mungkin akan dimulai dalam beberapa hari ke depan, kata Lara. Kami pasti akan datang dan menunjukkan dukungan, kata teman sekelas sambil tersenyum. Wow, sewanya pasti sangat mahal, bukan? Seorang siswa bertanya. Ini hanya begitu-begitu. Laras menggelengkan kepalanya. Kamu luar biasa. Kami masih sekolah dan kamu sudah bisa membuka toko. Bukan apa-apa. Saya baru saja menemukan tempat yang saya sukai dan membuka toko di sana. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Saya hanya tidak terlalu berhati-hati, kata Lara. Lara, bagikan beberapa tips kepada kami. Kami juga ingin membuka toko baru di masa depan, kata teman sekelasnya. Tidak masalah, Lara menegaskan. Sekelompok siswa mengepung Lara dan mengikuti pelayan ke ruang pribadi.
Mereka telah sepenuhnya menganggap Lara sebagai idola mereka. Bisa buka toko di sini dan minta Yolanda datang dan pergi. Keren banget kan? Chuck tersenyum sambil berpikir bahwa Lara menarik. Setelah teman-teman sekelasnya masuk, Chuck mengeluarkan ponselnya dan memeriksa WeChat-nya. Itu penuh dengan teks Lara yang meminta bantuan. Ada foto lain yang dikirim, yang sangat seksi. Foto itu lebih seksi dan lebih terbuka dari sebelumnya. Sesuai dengan tingkat pengungkapan yang meningkat, Lara segera tidak akan bisa menyimpan pakaian terakhir di tubuhnya. Sejujurnya, melihat foto-foto Lara, Chuck tergoda seperti sedang menonton stripping dance. Pakaiannya dilepas satu persatu. Sebenarnya, itu sedikit mengasyikkan. Apakah kamu tidak ingin masuk? Yvette bertanya dengan dingin saat dia berjalan mendekat. Queenie belum datang. Aku akan menunggunya. Chuck menjawab dan dengan cepat menyimpan ponselnya. Ekspresi Yvette berubah dingin. Dia baru saja mengetahui tentang akun WeChat Chuck. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia sedang mengobrol dengan Queenie Carson dan mengapa dia belum menambahkannya. Yvette, aku. Chuck ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sudah masuk ke dalam. Jadi Chuck bergegas mendekat dan berkata, Yvette, maafkan aku. Itu. Tidak apa-apa. Tunggu saja Queenie MU. Yvette membuka pintu kamar pribadi dan masuk setelah menyelesaikan kata-katanya. Chuck tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu dan tidak mengerti mengapa Yvette marah. Jadi, dia menunggu. Setelah beberapa saat, Queenie berlari. Mata Chuck tampak sedikit linglung. Queenie berlari dengan tergesa-gesa tetapi tindakannya yang terengah-engah pada saat yang sama terlihat halus dan menyenangkan. Dan tubuhnya memiliki gerakan kenyal. Kurvanya. Dia benar-benar memiliki sosok yang bagus tapi Chuck dengan cepat menghilangkan ide itu. Queenie adalah gadis yang berpikiran murni, dia tidak tahan memiliki pemikiran seperti itu padanya. Maaf membuatmu menunggu, kata Queenie terengah-engah dengan tangan di dadanya. Tidak apa-apa, ayo masuk, jawab Chuck. Oke. Queenie menjawab. Keduanya membuka pintu dan masuk. Teman sekelas mereka di dalam sudah mulai. Mereka duduk santai di sofa. Tempat untuk request lagu juga dipadati. Mereka semua bersiap untuk memilih lagu favorit mereka. Chuck juga ingin bernyanyi tetapi melihat antrian, dia memutuskan untuk duduk dulu. Yvette dan beberapa teman sekelas lainnya sedang mengobrol, dan dia bahkan tidak ingin melihatnya. Dia tidak berdaya, pikirnya, apakah itu hanya karena aku tidak pergi bersamanya? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Yvette mengabaikanku begitu banyak. Duduk di sebelahnya, dada Queenie belum berhenti naik sehingga Chuck hanya bisa melihat ke tempat lain. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan bir berkualitas baik. Karena mereka semua adalah siswa, tidak banyak pesanan alkohol. Sisanya adalah beberapa piring buah, makanan ringan dan sebagainya. Namun, setelah semua ini dikirim, seorang sekretaris mendorong sebuah gerobak masuk. Ada 3 botol anggur merah di atasnya dan sepiring buah super besar. Ada semua jenis buah-buahan yang lezat dan mahal di dalamnya. Mereka diatur dengan indah untuk diwarnai dan terlihat berkelas. Wow, ini piring buah kaisar. Seorang pelayan merekomendasikannya terakhir kali saya datang. Piring ini harganya $1.000. Seorang siswa berkata. Dan anggur merah ini sepertinya Lavita. Saran siswa lainnya. Tiba-tiba, ada banyak diskusi yang terjadi di ruang pribadi. Lagi pula, mereka adalah siswa yang hanya memiliki uang terbatas. Siapa yang mampu membelinya? Meskipun ada Emperor Fruit Platter, 3 botol anggur merah ini harganya bisa mencapai $5 atau $6.000. Monitor kelas berdiri dan ruang pribadi segera menjadi tenang. Monitor mengerutkan kening dan berkata, kami tidak memesan ini. Menurutnya, ini pasti taktik mereka di KTV. Mereka benar-benar tidak mampu membayar layanan yang begitu mahal. Dia melakukan perhitungan kasar, dia telah mengumpulkan sedikit lebih dari $3.000, dan Yvette menambah 1.000, yang menambahkan hingga sekitar $4.000. Memiliki kamar pribadi, anggur, dan makanan ringan membuat mereka hanya memiliki beberapa ratus $. Mereka masih harus memanggil mobil untuk kembali ke sekolah nanti malam. Bagaimana mereka bisa membeli barang-barang ini? Sekretaris itu tersenyum dan meninggalkan barang-barang itu. Siapa yang memesannya? Monitor sedikit tidak senang. Sekretaris meletakkannya secara langsung, menyiratkan bahwa seseorang pasti telah memesannya. Siapa yang memesan barang mahal seperti itu? Tidakkah dia tahu bahwa koleksinya hanya bertambah sedikit lebih dari $4.000? Ya, siapa yang memesannya? Itu terlalu mahal, teman sekelas yang lain bertanya dengan marah. Harganya beberapa ribu, bukan? Kami hanya siswa yang tidak mampu. Siapa yang memesannya? Akui sekarang, tegur pengawas kelas.
Saya tidak akan memasukkan lebih banyak uang. Apakah $200 cukup untuk ini? Siapa yang memesannya? Teman sekelas yang lain mengamuk. Untuk sesaat, mereka semua saling memandang tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk mengakuinya. Yvette juga mengerutkan kening dan menghela nafas. Pasti salah satu teman sekelasnya yang memesannya. Itu sangat mahal. Dia memutuskan untuk membayar tagihannya sendiri karena tidak ada yang siap untuk berdiri. Sekretaris itu tersenyum sedikit dan berkata, tidak ada yang memesannya. Ini hadiah dari toko kami. Apa? Sebuah suguhan? Mereka semua terkejut. Kenapa? Ada yang kenal bos KTV itu? Sebuah suara datang. Para siswa di ruang pribadi semua bersemangat dan terkejut. Seth akan menelan biaya lebih dari $10.000. Tiba-tiba, semua orang di ruang pribadi itu saling memandang lagi. Tapi kali ini, mereka bertanya-tanya siapa yang mengenal bos KTV dan akan diberikan suguhan yang luar biasa. Bab 67. Semua orang membicarakannya di ruangan itu. Mereka bertanya-tanya siapa yang pantas mendapatkan hadiah dari KTV yang harganya lebih dari $10.000. Bahkan, mata sekretaris juga mengembara, mencari orang ini. Ketika dia berada di kantor barusan, resepsionis mengatakan kepadanya bahwa Meneer Alun-Alun telah ada di sini. Dia segera keluar untuk menyambutnya tetapi Yolanda Lane telah pergi dan dia berkeliling untuk mencarinya. Dia berusaha mendekati Yolanda. Bagaimanapun, dia adalah Meneer baru Alun-Alun, dan dia juga cukup berpengaruh karena dia bertanggung jawab atas renovasi alun-alun baru-baru ini. Akan bermanfaat bagi KTV atau dirinya sendiri untuk berteman dengannya, pikir sekretaris itu. Setelah dia pergi, Yolanda tidak banyak bicara. Dia hanya dengan sopan berterima kasih padanya untuk pengaturan untuk para siswa. Sekretarisnya memang pintar, dia langsung bertanya apakah ada anak orang kaya di antara kelompok itu. Jika tidak, mengapa Meneer muncul secara langsung? Yolanda tercengang, dia mengangguk sambil berkata ya tapi dia tidak mengungkapkan siapa itu. Sekretaris tidak punya pilihan jadi dia kembali. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon bos dan memberitahu dia bahwa ada generasi kedua yang kaya di mana Meneer Alun-Alun bahkan datang untuk melayani secara langsung. Generasi kedua yang kaya sangat mungkin terkait dengan pemilik alun-alun. Dia mungkin putra atau keponakan pemiliknya, jadi mereka ingin ekstra hati-hati dan sopan padanya. Bos KTV itu mengenal Wilbur Wendell, dan kebetulan dia sedang makan siang dan minum bersamanya. Setelah membicarakan hal ini, Wilbur langsung bertanya dari sekolah mana mereka berasal. Pertanyaan itu dialihkan kembali ke sekretaris dan dia menjawab bahwa mahasiswa tersebut berasal dari Design College. Wilbur menyarankan bos untuk berhati-hati karena dia tahu bahwa Chuck Cannon juga dari Design College. Mungkin dia yang mengunjungi. Bos segera memerintahkan mereka untuk mengikuti aturan VIP untuk menyambut dan melayani mereka. Sekretaris segera melakukan apa yang dia katakan tetapi setelah melihat sekeliling untuk beberapa waktu, dia tidak merasa ada orang yang terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Dia tidak berdaya dan bingung. Sekretaris tidak bisa memastikan. Nikmati makananmu. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku, dia berkata. Setelah itu, sekretaris pergi. Namun, ketika dia menoleh, dia melihat wajah aneh Chuck di sudut. Dia kemudian curiga dia mungkin orangnya. Dia melihat beberapa pakaiannya lagi. Jika mereka adalah merek asli, mungkin harganya lebih dari $10.000. Itu pasti dia. Dia sangat gembira dan berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa. Wow! Siapa yang mendapat kehormatan untuk diperlakukan dengan baik? Biarkan saya mengambil gambar dan mempostingnya di momen saya. Saya tidak sabar untuk menggali piring buah kaisar, salah satu siswa terkekeh. Seorang gadis segera mengeluarkan ponselnya untuk selfie dan mengambil gambar piring buah besar. Siswa lain juga mengikuti. Mereka sangat senang. Haha, aku akan minum Lafite. Anak laki-laki lain mengambil sebotol anggur, cemberut, dan mengambil selfie. Kurasa Lara yang membuat bos KTV memperlakukan kita. Dia bisa membuat primadona kampus, pasti dia. Seorang teman sekelas berkata dengan iri. Saya setuju. Saya juga berpikir bahwa itu Lara. Dia pasti sudah mengenal bos KTV sejak dia membuka toko di sini. Sekarang bos mengetahui Lara akan datang, dia mentraktirnya dengan hidangan buah dan anggur merah. Itu hadiah yang sangat mahal. Lara, pasti bosnya yang bergerak. Mungkin dia tertarik padamu, teman sekelas lain mempertimbangkan dan berkata. Beberapa mahasiswi merasa iri. Lara juga kaget, dia curiga bos KTV itu mungkin baler. Jadi itu sebabnya dia mengiriminya hadiah mahal? Lara berpikir dalam benaknya bahwa itu tidak mungkin orang lain. Siapa di antara kelompok ini selain dirinya yang pantas mendapatkan hadiah mahal seperti itu? Itu pasti, baler.
Wow, Baler, sebenarnya adalah pemilik KTV ini. Betapa tak terduga tapi luar biasa. Lara langsung senang. Dia berpikir bahwa Baler pasti mengabaikannya untuk memberinya kejutan ini. Dia sangat menyukainya. Baler, atau bos KTV, tunggu aku akan datang untukmu nanti, pikir Lara dalam hati. Lara sangat menantikannya. Dia terbatuk dan berkata seolah-olah dia adalah tuan rumah. Semuanya, ayo makan dan minum sebanyak yang kamu bisa. Wow, sekarang kita punya makanan mewah. Teman sekelasnya terheran-heran. Teman-teman sekelasnya senang dan kagum dengan Lara. Bahkan bos KTV menyukainya, sungguh iri. Lara, tolong bagikan anggurnya, kata pemantau. Laras berdiri. 3 botol anggur benar-benar tidak cukup untuk lebih dari 30 orang. Beberapa orang berhasil menyesap dan beberapa tidak, tetapi mereka bisa makan lebih banyak piring buah kaisar. Lara, aku ingin minum. Aku belum pernah mencoba anggur yang begitu mahal. Bisakah aku minta segelas? Beberapa gadis mengepung Lara dengan kacamata di tangan mereka. Jangan khawatir. Siapapun yang dekat denganku akan bisa mendapatkan setengah gelas anggur ini. Lara mulai membagikan anggur kepada semua orang. Semua orang mendapat sedikit. Beberapa teman sekelas perempuan sangat senang sehingga mereka segera mengambil foto selfie dengan ponsel mereka. Namun, ketika berbicara tentang Yvette, Lara mengatakan bahwa dia akan menuangkan segelas penuh untuknya. Yvette menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia akan mengemudi sehingga dia tidak bisa minum. Ya, guru tidak minum. Sekarang, ini milikmu. Lara menambahkan lebih banyak untuk anak laki-laki lain di kelas. Ketika berbicara tentang Chuck, dia menatap Chuck dengan pandangan menghina dan berkata, bawakan aku gelasmu. Aku akan memberimu setengah gelas. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia juga akan mengemudi. Bagaimana dia bisa minum? Tidak perlu untuk itu. Kamu bisa mentraktir siswa lain. Aku tidak akan minum. Aku akan, kata Chuck. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Guru Jordan perlu menyetir sendiri kembali ke rumah, itu sebabnya dia tidak minum. Sungguh sia-sia, tahukah kamu betapa mahalnya anggur ini? Dan kamu menolaknya. Jika kamu tidak meminumnya hari ini, aku hanya takut kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Lara menjawab dengan kesal. Dia tidak ingin berbicara dengan Chuck lagi dan terus menuangkan anggur untuk Queenie. Namun, dia juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah minum dan juga tidak mau minum, tidak peduli seberapa mahal harganya. HMPH. Lara menggelengkan kepalanya dan terus menuangkan anggur untuk siswa lain. Pada akhirnya, dia mengisi gelas penuh untuk dirinya sendiri. Setelah mencicipinya dengan senang hati, dia siap untuk pergi. Lah, kamu mau kemana? Teman sekelasnya bertanya. Haha, aku akan pergi mencari seseorang. Senyum aneh muncul di wajah Lara. Dia kemudian membuka pintu dan keluar. Chuck juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Siapa yang dia cari? Ketika Chuck masih bingung, telepon di sakunya bergetar. Chuck tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan melihat itu dari Lara. Dia mengkliknya dengan ragu dan langsung terpana. Haha, Baler, saya sangat puas dengan pengaturan Anda. Sekarang saya tahu siapa Anda dan saya akan datang untuk melihat Anda. Wajah tersenyum dengan mata bahagia, wajah tersenyum dengan mata bahagia, wajah tersenyum dengan mata bahagia, Lara mengirim pesan. Chuck terkejut, apakah dia benar-benar tahu siapa aku? Bagaimana mungkin? Tunggu. Lara bilang dia mencariku. Kemana dia akan mencariku? Bukankah aku sudah ada di kamar? Lara mencari bos KTV. Apakah mereka akan berhubungan seks? Chuck bertanya pada dirinya sendiri dengan lembut. Haha, bagaimana menurutmu? Bos mengirim hadiah yang begitu mahal, tentu saja, dia harus berterima kasih padanya. Seseorang di dekatnya menjawab. Aku benar-benar iri. Meskipun penampilan Lara tidak sebagus Yolanda, dia memiliki payudara yang besar. Aku sangat iri, kata gadis lain. Teman-teman sekelasnya menunjukkan ekspresi pengertian. Para wanita iri, begitu pula para pria. Hanya Chuck yang merasa aneh. Dia telah melakukan begitu banyak untuk sementara waktu dan sekarang bos KTV telah mengambil semua usahanya dalam sekejap. Dia tidak bahagia. Meskipun Chuck tidak berencana untuk tidur dengan Lara, dia tetap telanjang sehingga harus patuh di masa depan. Namun, Chuck tentu saja tidak nyaman ketika dia pergi ke pria lain. Lara keluar dari kamar pribadi dan dengan cepat menemukan sekretarisnya. Ketika sekretaris melihat kecantikan kecil ini dalam kondisi yang baik, dia bertanya dengan bingung, apa yang bisa saya bantu? Lara tersenyum dan berkata, saya kenal bos Anda. Di mana dia? Ada yang ingin saya tanyakan padanya.
Apakah kamu tahu bos kami? Sekretaris itu tampak bingung. Ya, saya kenal dia. Tolong beritahu saya di mana dia, jawab Laras. Beri aku waktu. Sekretaris itu berjalan ke samping dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon bosnya. Ketika telepon terhubung, suara pria parubaya terdengar, bagaimana? Apakah Anda sudah mengaturnya? Ya, saya sudah mengaturnya. Saya tahu siapa orang itu, jawab sekretaris itu. Bagus. Ingat, apapun yang diinginkan orang ini, Anda akan memuaskannya, perintah bos. Ya, tapi bos. Sekretaris itu mencoba berbicara. Apakah ada yang lain? Tanya bos. Seorang gadis mengaku bahwa dia mengenalmu dan sedang mencarimu. Sekretaris itu melirik Lara. Dia mengenalku? Seperti apa tampangnya? Seorang gadis mengaku bahwa dia mengenalmu dan sedang mencarimu.